Untuk menulis teks laporan hasil observasi, tentunya harus ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Langkah apa saja sih yang harus dilakukan untuk menulis teks laporan hasil observasi? Langkah yang pertama yaitu menentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua yaitu menyusun kerangka laporan. Langkah yang ketiga, menentukan informasi yang diperlukan. Langkah yang keempat, menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi. Langkah yang kelima, menata informasi sesuai struktur teks hasil observasi. Dan langkah yang terakhir, memvariasikan kalimat dan mengembangkan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Nah, itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis teks laporan hasil observasi. Dan kita akan bahas langkah tersebut satu persatu. Yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis. Langkah awal menulis adalah menentukan topik yang akan ditulis terlebih dahulu. Topik laporan hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta dan bersifat ilmiah atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Sehingga kita perlu mencari sumber rujukannya atau sumber informasi seperti internet, buku pengetahuan, dan sebagainya. Objek yang bisa dijadikan topik bisa berupa tumbuhan, hewan, fenomena alam sekitar, objek buatan manusia, dan lain-lain. Langkah yang kedua yaitu menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan disusun dengan mempertimbangkan hal apa saja yang akan dilaporkan berkaitan dengan objek atau peristiwa tertentu. Yang ditulis dalam kerangka laporan biasanya yang pertama pembukaan, berupa jenis dan klasifikasi objek yang diobservasi. Yang kedua deskripsi, menguraikan karakteristik objek, bisa berupa ukuran, bentuk, dan ciri-ciri. Yang ketiga tempat dan waktu, atau habitat dan pertumbuhannya, apakah lokasi sama atau berbeda? Yang keempat yaitu manfaat atau perilaku objek. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan biasanya berupa komentar akhir dalam teks laporan hasil observasi. Dalam kerangka laporan, setiap objek atau peristiwa itu berbeda, tergantung topik apa yang akan kita pilih. Misalkan, kita ingin memilih topik hewan, yaitu cendrawasih. Maka yang harus ada dalam kerangka laporannya yaitu penampilannya, habitatnya, perilakunya, dan makanan apa yang dimakannya. Beda halnya dengan objek terumbu karang. Kerangka laporannya yaitu yang dibahasnya definisi, habitat, perilaku, dan jenis dari berbagai segi bentuk. Jadi kesimpulannya, kerangka laporan setiap objek atau setiap peristiwa akan berbeda, tergantung topik apa yang akan kita tulis. Langkah yang ketiga yaitu menentukan informasi yang diperlukan. Informasi yang kita perlukan diantaranya, yang pertama definisi. Dalam definisi ini tentunya kita harus mencari sumber rujukan atau sumber informasi yang akurat. Misalnya dari buku, ensiklopedi, internet, atau media lainnya. Yang kedua yaitu deskripsi. Dalam deskripsi ini harus terdiri dari beberapa bagian, yaitu ciri fisiknya seperti apa, klasifikasi dan jenisnya, manfaatnya untuk apa, habitatnya di mana, perilakunya seperti apa, dan sebagainya. Untuk deskripsi, kalian bisa mengamati langsung sesuai dengan topik yang kalian tulis. Misalnya kita ambil topik binatang.
Berarti kalian harus melakukan observasi terhadap binatang tersebut. Atau kalian juga bisa membaca dari berbagai sumber yang relevan seperti buku-buku IPA maupun internet. Habitat dan perilaku sama halnya dengan deskripsi, yaitu mengamati objek yang akan ditulis dan membaca sumber informasi yang relevan, baik buku-buku IPA maupun internet. Langkah yang keempat yaitu menata informasi dari hasil rangkuman menjadi teks hasil laporan observasi. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, selanjutnya kita menata informasi tersebut. Misalkan kita di sini membahas topik musang. Dari sumber 1, misalkan kita mendapatkan informasi apa saja. Begitupun dari sumber 2 dan 3. Kita bisa mendapatkan informasi penampilannya seperti apa, habitatnya di mana, makanannya apa, dan musuhnya siapa saja. Dan kalian juga bisa tulis daftar istilahnya. Jadi kita bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber atau lebih dari suatu sumber, sehingga kita bisa membandingkan berbagai sumber tersebut. Nah, setelah kita menata informasi, kemudian kita tulis rangkumannya sehingga menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Selanjutnya yaitu menata informasi sesuai struktur teks hasil observasi. Nah, dalam langkah ini kita harus menata informasi sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Misalnya, hasil rangkuman yang kita tulis tadi, tata letaknya itu tidak beraturan alias mengacak. Maka harus kita susun informasi tersebut sesuai struktur teks laporan hasil observasi, sehingga menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh dan benar. Agar teks laporan hasil observasi tersebut lebih menarik, kalian bisa menyertakan gambar atau foto tentang apa yang kalian observasi. Contohnya, misalkan nih, kalian ingin membahas musang. Maka kalian bisa sertakan gambar musang tersebut. Atau jika kalian ingin membahas tentang terumbu karang, kalian bisa sertakan pula gambar terumbu karang tersebut. Nah, itulah langkah yang kelima, yaitu menata informasi sesuai struktur teks hasil observasi. Dan langkah yang terakhir yaitu memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Setelah kalian mengumpulkan informasi, menata informasi, dan menulis rangkuman sesuai struktur teks laporan hasil observasi, langkah selanjutnya yaitu kalian revisi kembali tulisan tadi, kemudian kalian bisa memvariasikan kalimat definisinya, klasifikasinya, atau sebagainya sesuai yang kalian inginkan. Tetapi ingat, sesuai kaidah kebahasaannya. Nah, setelah kalian merevisi dan memvariasikan teks laporan hasil observasi tersebut, sudah jadi deh teks laporan hasil observasi kalian. Nah, itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Mudah dipahami kan? Oke anak-anak, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa menulis teks laporan hasil observasi dengan topik yang kalian inginkan ya. Selamat belajar, kalian pasti bisa. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.